Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Angin sore bertiup pelan menyapu hamparan kebun jagung yang mulai menguning. Bulir-bulir jagung tampak mengintip dari balik kelopak hijaunya, siap dipanen dalam beberapa hari ke depan. Langit desa Pagerwangi, sebuah desa kecil di pelosok Jawa Tengah, perlahan berwarna oranye keemasan. Matahari tenggelam pelan, seakan tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Di dalam rumah kayu sederhana di pinggir kebun, Pak Ratmo bersiap. Sarungnya dililit rapi ke pinggang, lampu minyak sudah dinyalakan, dan celurit digantung di sabuk kulit usangnya. "Ini benar mau jaga?" Suara istrinya, Bu Sri, terdengar khawatir dari dapur. Ia keluar sambil membawa segelas teh panas untuk suaminya. "Iya, Sri, jagung-jagung udah banyak yang hilang. Sudah 3 hari berturut-turut. Tak pikir tikus, tapi orang mungkin. Ini dicuri manusia. Aku harus jaga," jawab Pak Ratmo sambil menerima teh itu. Bu Sri duduk di depan dekat pintu, tangannya memeluk lutut. Ia menggigit bibir, ragu. "Tapi hari ini malam Jumat Kliwon. Aku kroso ora enak. Kamu gak lihat kah? Setelah maghrib, kok banyak kucing hitam nyebrang halaman. Tadi juga ada burung hantu terbang melintas depan rumah." Pak Ratmo terdiam sejenak, menatap wajah istrinya yang penuh cemas. Namun ia hanya mengangguk pelan. "Ora usah mikir aneh-aneh. Aku cuma jagain kebun. Paling jam 3 sudah balik." Sebelum melangkah keluar, Pak Ratmo sempat menatap langit. Awan tipis menutupi bulan, menciptakan semacam selendang kelabu yang mengambang perlahan. Suasana seperti ini biasanya menenangkan. Tapi malam ini, ada yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan sunyi, terlalu sunyi. Pak Ratmo berjalan menyusuri pematang dengan langkah hati-hati. Lampu minyak di tangan kirinya menggoyang ringan seiring langkah. Di kejauhan, terdengar suara lolongan anjing. Bukan 1, 3, mungkin 4 anjing dari arah berbeda. Semua mengarah ke kebun jagung. "Ah, mungkin mencium musang," gumamnya. Namun langkahnya terhenti sejenak ketika seekor burung hantu terbang melintas di atas kepalanya, nyaris menyentuh rambutnya. Pak Ratmo refleks menunduk, dan lampu minyak hampir jatuh. Burung itu hinggap di pohon randu tak jauh dari kebun, mengeluarkan suara yang aneh. Bukan hanya kuk biasa, ada irama berat dan parau, seperti rintihan. Pak Ratmo menoleh ke arah rumah. Jaraknya tak sampai 100 meter. Tapi entah kenapa, malam ini, rumah itu terlihat lebih jauh, seperti meredup, tenggelam di balik bayangan. Ia memantapkan langkah, masuk ke kebun. Deretan tanaman jagung menjulang lebih tinggi dari pinggangnya. Suaranya gemerisik halus diterpa angin, seperti ribuan suara yang berbisik bersamaan. Pak Ratmo menggigil, entah karena dingin atau firasat. Ia memilih tempat duduk di bawah pohon jati kecil di pinggir kebun. Dari sana bisa melihat hampir semua baris jagung. Ia menyandarkan celurit di pangkuan dan mengeluarkan rokok klobot. Diisapnya perlahan, membiarkan asapnya mengambang ke udara. Beberapa menit berlalu. Hening. Lalu, duk, 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 terdengar suara gamelan dari kejauhan. Pelan, emes, suara kendang dan gong, diselingi sinden lirih. Pak Ratmo menegakkan kepala. Ia tahu tak ada hajatan malam ini. Bahkan di desa sebelah pun, tak ada yang punya hajat besar. Ia hafal betul, karena Bu Sri selalu tahu jadwal acara-acara desa. Suara itu semakin jelas, bukan dari arah kampung, tapi dari dalam kebun. Entah bagaimana suara gamelan bisa terdengar dari arah jagung-jagung itu. Pak Ratmo berdiri, tangannya menggenggam lampu dan celurit erat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia melangkah pelan, menyusuri jalur kecil di antara batang jagung. Setiap langkah, suara gamelan itu terasa lebih dekat, tapi tidak ada sumber, tidak ada cahaya, tidak ada orang. Hanya tanaman jagung yang diam dan udara yang mulai mengandung aroma. "Kemenyan?"
Pak Ratmo menghentikan langkahnya. Matanya menangkap sesuatu. Bayangan. Di sela dua batang jagung di depannya, terlihat seperti bayangan seseorang berdiri. Diam. Tanpa suara. Pak Ratmo mencoba menyorot dengan lampu minyak. Tapi cahaya lampunya seperti ditelan gelap. Bayangan itu tak terlihat jelas. Tapi tinggi, kurus, dan tidak bergerak. Siapa? Tanya Pak Ratmo, mencoba tenang. Tak ada jawaban. Hanya suara gamelan yang pelan-pelan menghilang, berganti dengan suara angin yang seperti berbisik. Pak Ratmo memutar badan. Bayangan itu hilang. Dari belakang, terdengar kresek-kresek. Suara ranting diinjak. Ia membalik cepat, menyorotkan lampu, tapi tak ada siapapun. Hanya daun-daun jagung yang bergerak perlahan. Rasa takut mulai merayap. Tapi naluri petaninya, naluri yang biasa menghadapi badai dan tikus ladang, mendorongnya untuk tetap berdiri tegak. Ia kembali ke tempat duduknya, mencoba mengatur napas. 1 jam telah berlalu. Jam dinding rumahnya mungkin menunjukkan pukul 9 malam. Tapi di kebun ini, waktu terasa beku. Ia menunduk sebentar untuk memeriksa lampu minyak, memastikan nyalanya stabil. Dan saat itulah, ia mendengar sesuatu. Hehe, hehe. Tawa kecil, tawa anak kecil. Jus, dekat, di balik batang jagung. Hanya 5 langkah dari tempatnya duduk. Pak Ratmo berdiri dengan cepat. Siapa di sana? Weh. Tak ada jawaban. Tapi jagung di depannya bergoyang pelan. Seperti ada yang baru saja berlari melewatinya. Ia melangkah maju, celurit di tangan siap digunakan. Bocah sopo, malam-malam dolanan neng kene. Bentaknya, namun hanya angin yang menjawab. Dan sebuah boneka jerami kecil, tergantung di salah satu batang jagung yang tidak ada sebelumnya. Boneka itu terbuat dari sisa daun jagung kering, matanya dari biji merica, dan mulutnya ditarik dengan benang merah. Seolah sedang tersenyum, mengejek. Pak Ratmo mundur 1 langkah, lalu 2 langkah, dan tiba-tiba seluruh kebun seperti terdiam. Tak ada angin, tak ada suara, bahkan jangkrik pun berhenti bersuara. Hanya degup jantung Pak Ratmo sendiri yang terdengar jelas. Malam semakin larut. Pak Ratmo menatap langit. Bulan tertutup sepenuhnya oleh awan. Dan ia tahu, malam ini belum selesai. Pak Ratmo berdiri kaku. Matanya masih menatap boneka jerami kecil yang menggantung pelan tertiup angin. Jantungnya berdetak cepat, tidak seperti biasa. Seolah tubuhnya tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Dan malam ini, kebun jagung yang selama ini menjadi sumber rezekinya, berubah menjadi ruang asing yang dingin dan menakutkan. Ia melangkah mundur perlahan. Bunyi dedaunan yang terinjak kakinya terdengar sangat jelas di tengah sunyi yang menggantung seperti kabut. Lampu minyak di tangan kirinya mulai bergetar, bukan karena angin, tapi karena tangannya sendiri yang mulai gemetar. Celurit di tangan kanan dipeluknya lebih erat. Lalu, kerak. Suara ranting patah terdengar dari arah kiri. Pak Ratmo langsung menoleh. Sorotan lampunya hanya menangkap batang-batang jagung yang saling berdempetan. Tidak ada siapapun. Tapi suara itu jelas. Dekat. Ia menahan napas. Mencoba mendengarkan lebih seksama. Krak, krak. Langkah kaki. Perlahan. Terputus-putus. Di dalam kebun. Namun anehnya, langkah itu tidak mendekat. Tidak pula menjauh. Seolah berputar-putar mengelilingi tempatnya berdiri. Suara itu berpindah, kadang dari kanan, kadang dari belakang, tapi tidak ada yang terlihat. Pak Ratmo meneguk ludah. Ia memaksa kakinya untuk bergerak maju. Ia tahu satu hal, kalau diam saja, ia akan kalah oleh rasa takutnya sendiri. Siapapun kamu, jangan main-main. Aku nggak takut, teriaknya. Walau suara terakhirnya sedikit pecah, ia mulai menyusuri lorong kecil di antara jagung. Langkahnya berhati-hati. Setiap kali ia mendekati sumber suara, suara itu seolah menjauh, tapi tak pernah benar-benar hilang. Angin berembus perlahan, membawa bau yang aneh, anyir, seperti bau darah segar bercampur tanah basah.
Pak Ratmo menutup hidungnya sesaat. Di kebun jagung, bau seperti itu tak seharusnya ada. Tidak ada binatang mati, tidak ada genangan air busuk. Ia menyorot lampunya ke sekitar. Tidak ada tanda-tanda makhluk hidup. Bahkan jangkrik pun tidak bersuara. Suasana terasa seperti di dalam liang kubur. Langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih berat. Seolah ada sesuatu yang sangat besar berjalan pelan, namun tak terlihat. "Gusti," desisnya, lebih kedua daripada seruan. Tiba-tiba, di sisi kirinya, sebuah batang jagung patah, lalu rebah perlahan. Seperti ditarik oleh sesuatu. Tapi tak ada apapun di sana. Tidak ada angin, tidak ada binatang. Pak Ratmo menoleh cepat. Panik, lampunya hampir jatuh dari tangan. Ia mengangkatnya lebih tinggi. Saat itu juga, ia melihat bekas kaki. Di tanah yang basah, ada jejak telapak kaki. Tapi anehnya, jejak itu tidak menuju dari manapun. Hanya ada satu langkah. Tidak ada langkah sebelumnya. Tidak ada langkah sesudahnya. Seolah seseorang atau sesuatu muncul begitu saja dari udara. Pak Ratmo mundur 2 langkah. Dan di balik batang jagung, sesuatu bergerak cepat. Seketika, dedaunan jagung di sekelilingnya mulai bergoyang sendiri. Bukan hanya oleh angin. Terlalu cepat, terlalu kuat. Seperti ada yang berlari melintasi lorong-lorong kebun. Tapi ia tidak bisa melihat siapa. Hanya suara dan goyangan tanaman yang mengisyaratkan bahwa ia tidak sendirian. "Weh, keluar kau. Kowe maling jagung, tak bacok saiki." Suaranya tinggi, dipenuhi emosi bercampur ketakutan. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara desiran dan bau anyir yang semakin menyengat. Pak Ratmo memutuskan mengejar. Ia tak tahu kenapa. Mungkin marah, mungkin panik. Tapi ia berlari menyusuri lorong kebun, mengejar sesuatu yang tak bisa dilihat. Setiap ia belok, suara langkah itu pindah. Ke kiri, ke kanan. Di depannya, di belakangnya, seolah suara itu menertawakan usahanya. Hingga tiba-tiba, lampu minyaknya bergetar hebat. Api kecilnya meliuk tinggi. Lalu, dalam satu hembusan angin yang dinginnya seperti es, fup, kegelapan menelan segalanya. Tidak ada cahaya, tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya gelap, pekat, menyatu dengan tubuhnya. Seperti menyelimuti dari segala arah. Pak Ratmo terdiam. Tubuhnya membeku. Napasnya mulai tersengal. Ia berdiri di tengah barisan jagung. Buta arah. Tidak tahu mana utara, mana selatan. Udara di sekelilingnya kini bukan hanya dingin, tapi basah. Seperti berada di ruang lembab penuh jamur dan lumpur. Dan lalu, terdengar suara. Hu, hu. Tangisan. Tangisan perempuan, sangat pelan, tapi sangat dekat. Di belakangnya, telinga Pak Ratmo menangkap suara itu dengan jelas. Tangisan lirih, terputus-putus, seperti seseorang menahan perih yang amat sangat. Tangisan itu tidak asing. Ia pernah mendengar tangisan seperti itu. Di pemakaman, saat ada keluarga menangis di pusara. Tapi ini berbeda, ada kesedihan dan juga kemarahan. Tangisan itu semakin jelas. Sekarang seperti di belakang lehernya. Pak Ratmo tidak bisa bergerak. Kakinya terkunci di tanah. Ia ingin berbalik, tapi tubuhnya tidak menuruti. Tangisan itu berubah. Dari isak menjadi rintihan. Lalu dari rintihan menjadi gumaman. Kata-kata tak jelas. Dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti. Seperti mantra. Dan lalu hembusan napas terasa di tengkuknya. Hahaha. Pendek, lembut, tapi dingin seperti salju yang menusuk tulang. Pak Ratmo menahan napas. Ia tahu, sesuatu ada di belakangnya. Sangat dekat, bahkan mungkin hanya setengah jengkal. Tapi ia tidak bisa bergerak, tidak bisa lari, tidak bisa menjerit. Lalu, suara itu berhenti. Senyap, hening. Mencekam. Pak Ratmo memberanikan diri menoleh perlahan.
Namun sebelum ia bisa melihat apapun, matanya gelap, kepalanya terasa ringan, tubuhnya lunglai. Ia ambruk ke tanah, jatuh menimpa dedaunan jagung yang basah. Dalam kondisi separuh sadar, ia masih bisa mendengar langkah kaki menjauh, menyusuri kebun, disertai gumaman yang terus mengalun, seperti tembang. Tanah terasa lembab di pipi Pak Ratmo saat ia perlahan-lahan membuka mata. Pandangannya kabur. Udara di sekelilingnya masih gelap. Hanya samar-samar bayangan batang jagung terlihat bergoyang pelan ditiup angin. Kepalanya berat, seolah baru ditimpa gubuk tua. Ia mencoba bangkit dengan satu tangan menopang tubuh. Tubuhnya gemetar dan jari-jarinya dingin seperti es. Napasnya masih tersengal. Ia menatap sekeliling. Gelap, dingin. Tak ada suara, tak ada cahaya, tak ada binatang. Bukan hanya suara jangkrik atau kodok yang menghilang, bahkan suara dedaunan yang biasanya bersentuhan pun terasa teredam. Dunia seakan membungkam dirinya sendiri. Pak Ratmo duduk bersila, mencoba mengatur napas. Ditatapnya lampu minyak yang tergeletak di samping kakinya. Kacanya retak, sumbu hitamnya masih hangat. Dengan tangan gemetar, ia menyulut kembali korek api dan menyalakan lampu. Api kecil itu akhirnya menyala, membentuk lingkar cahaya tipis yang tak mampu menembus lebih dari 3 meter sekelilingnya. Namun cahaya itu cukup untuk menenangkan sedikit pikirannya. Ia mengusap wajahnya, mencoba menyingkirkan lumpur dan keringat dingin yang menempel. Hatinya masih digelayuti rasa ngeri, tapi nalurinya sebagai orang desa berkata, "Kalau panik, kamu mati." Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam, dan berdoa lirih. Beberapa ayat yang ia hafal sejak kecil meluncur dari mulutnya. Tangannya menggenggam celurit yang tadi sempat terlempar. Bahkan besi tua itu terasa lebih hangat dari tubuhnya sendiri. Begitu membuka mata, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Bayangan. Di ujung lorong sempit kebun, di antara 2 baris jagung yang menjulang, terlihat sosok tinggi. Sangat tinggi. Diam tak bergerak. Cahayanya tak cukup terang untuk menampilkan wajahnya, tapi siluetnya jelas. Seperti tubuh manusia, tapi terlalu tinggi. Lehernya panjang, bahunya sempit, lengan tergantung sampai ke lutut. Pak Ratmo menahan napas. Lampu di tangannya bergetar. Sosok itu tidak bergerak, tidak juga bersuara, tapi jelas melihat ke arahnya. Seketika, lampu minyak bergetar hebat. Angin datang entah dari mana, dan sosok itu lenyap, bukan berlari, bukan pergi, tapi seperti menghilang ke udara, meninggalkan hanya ruang kosong yang tadi ditempatinya. Pak Ratmo terperanjat. Ia sorotkan lampu ke arah tempat itu, tapi hanya batang jagung biasa yang tampak. Tidak ada jejak, tidak ada bayangan. Namun entah mengapa, ia merasa sosok itu belum jauh. Masih ada di situ, mengawasinya. Ia berdiri, lututnya masih gemetar, tapi ia tahu diam di tempat bukan pilihan. Langkahnya ia arahkan ke arah bayangan tadi muncul. Semakin ia melangkah, semakin ia merasa aneh. Kebun ini terasa lebih luas, jauh lebih luas dari biasanya. Pak Ratmo sudah mengenal setiap sudut kebun ini sejak belasan tahun lalu. Tapi malam ini, lorong-lorong jagung itu seperti tidak berujung. Ia sudah berjalan 5 menit lebih, tapi tidak menemukan jalan keluar, tidak menemukan patok batas, tidak menemukan gubuk kecil tempat biasa ia beristirahat. Semuanya lenyap, seperti terjebak dalam labirin jagung yang tak ada habisnya. Dan lebih mengerikan lagi, tak ada suara, bukan hanya suara manusia, bahkan serangga pun lenyap. Tak ada jangkrik, tak ada burung hantu, tak ada cecak, sunyi total, seolah dunia terhenti. Pak Ratmo berhenti sejenak, mencoba membaca arah, tapi tubuhnya disergap oleh rasa bingung yang luar biasa. Setiap arah tampak sama, setiap batang jagung serupa. Bahkan ia mulai meragukan langkah kakinya sendiri. Dan lalu, suara dari balik batang jagung, seperti seseorang menyuruh diam. Tapi suara itu terlalu berat, terdengar seperti 2 suara dalam satu mulut, kasar dan basah.
Pak Ratmo menoleh. Sorot lampunya menangkap sebuah jejak di tanah. Jejak kaki. Tapi anehnya, jejak itu membara. Tanah di bawahnya menghitam. Pinggirannya merah menyala seperti bara api yang tersisa. Jejaknya besar, panjang, dan tidak seperti kaki manusia. Jejak itu punya 3 jari, panjang-panjang, seperti cakar. Dan jejak itu berlanjut ke dalam lorong jagung di depannya. Tanpa sadar, Pak Ratmo mengikutinya. Langkah demi langkah, jejak itu membawanya ke bagian kebun yang tak dikenalnya. Pohon-pohon jagung di sekelilingnya lebih tinggi, batangnya lebih gelap, daunnya seperti menggantung murung. Beberapa bahkan tampak membusuk di ujungnya, hitam dan berlendir. Bau anyir kembali menyengat, tapi kali ini lebih tajam, seperti darah yang baru tumpah. Pak Ratmo ingin berbalik, tapi tubuhnya berjalan sendiri. Seperti ada yang mengarahkan kakinya, seperti ada yang menariknya untuk masuk lebih dalam. Langkahnya terhenti saat ia sampai di sebuah tanah lapang kecil, dibatasi batang jagung di sekelilingnya. Di tengahnya ada lingkaran tanah hangus, bekas terbakar. Dan di dalam lingkaran itu, berdiri tonggak bambu yang sudah setengah gosong, dengan sesuatu tergantung di ujungnya. Pak Ratmo mendekat pelan, dan saat cahaya lampu menyentuh benda itu, ia tersentak mundur. Sebuah kepala kambing, sudah membusuk. Mulutnya ternganga, matanya dicongkel, tapi yang lebih mengerikan, di dahi kepala itu tertancap paku panjang karatan. Di bawah tonggak itu, tanah menghitam dan bergetar halus, seolah ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Pak Ratmo memejamkan mata. Kakinya lemas, ia bersandar pada batang jagung. Mulutnya bergetar mengucap doa, tapi lidahnya terasa kaku. Hatinya sesak. Tiba-tiba, dari belakang, Ratmo. Suara lirih, tapi jelas. Suara perempuan. Ia menoleh cepat. Lampunya mengarah ke sumber suara. Tak ada siapapun, tapi batang jagung di sebelahnya meneteskan darah. Dari ujung daunnya, darah perlahan mengalir menuruni batang, menetes ke tanah, dan membentuk jejak kaki. Jejak itu kembali muncul, membara, tapi kali ini bergerak melingkar di sekelilingnya. Pak Ratmo berdiri panik. Ia melihat ke sekeliling. Jejak kaki membara itu memutari dirinya, seolah membuat lingkaran yang mengurungnya. Langit masih gelap, udara masih dingin, dan dari kejauhan terdengar tembang. Suara perempuan menyanyi, pelan, sedih, dalam bahasa Jawa kuno. Dan ia menyadari, ia tidak sedang bermimpi. Malam ini, kebun jagung bukan hanya tempat bercocok tanam, tapi tempat mereka yang tak terlihat, menunjukkan wujudnya. Pak Ratmo masih berdiri di tengah lingkaran jejak kaki membara, tubuhnya kaku. Udara dingin menusuk, lebih dalam dari dingin gunung, seolah berasal dari sesuatu yang bukan dunia ini. Cahaya lampu minyak di tangannya mulai meredup, seakan tak sanggup menahan pekatnya malam. Tangan kanannya menggenggam celurit. Namun kini logam itu pun terasa tak berguna. Lalu, lir-ilir, tandure wusumilir. Sebuah tembang Jawa kuno mengalun dari kejauhan. Suaranya merdu, perempuan. Tapi yang membuat bulu kuduk Pak Ratmo meremang adalah bahwa suara itu terdengar tua dan serak, seperti nyanyian seorang nenek yang suaranya setengah hidup setengah mati. Nyanyian itu mendayu-dayu, seperti diputar dari gramofon tua yang retak. Ya Allah, desis Pak Ratmo, nyaris tak terdengar. Suaranya datang dari dalam kebun, dari arah yang berbeda dari jejak-jejak tadi. Secara refleks, tubuhnya berbalik mengikuti suara itu. Tapi sesuatu yang lebih ganjil langsung menarik perhatiannya. Sebuah gubuk, di antara tanaman jagung, muncul sebuah bangunan reot. Tidak besar, tidak lebih dari 2x2 meter. Atapnya dari daun kelapa kering, dindingnya dari anyaman bambu tua yang menghitam. Cahaya redup dari lampu sentir kuno terlihat menerobos dari sela-sela dinding. Gubuk itu berdiri di tempat yang seharusnya tidak ada apa-apa. Pak Ratmo tahu betul bahwa kebunnya tidak memiliki bangunan apapun di tengah. Tak pernah ada, bahkan tidak ada bekas pondasi.
Tapi malam ini, gubuk itu ada, nyata di depan matanya. Ia melangkah pelan. Tembang lirih tadi masih terdengar dari dalam gubuk. Tapi kini, tembang itu dibarengi tawa kecil anak-anak. Bukan satu, mungkin 2 atau 3 suara. Tertawa kecil, terbahak, lalu diam bersamaan. Aneh, terlalu serempak untuk suara manusia biasa. Langkah Pak Ratmo makin dekat. Hatinya berteriak agar ia kembali, agar ia lari. Tapi kakinya seperti terikat tali tak kasat mata. Seolah sesuatu di dalam gubuk itu mengundangnya. Saat ia sampai 3 langkah dari pintu gubuk terbuka sendiri. Pelan, berderit seperti jeritan tikus sekarat. Cahaya lampu dari dalam menyebar. Tapi bukan cahaya kuning hangat seperti biasanya. Cahaya ini pucat, keabu-abuan, seperti cahaya bulan yang mati. Pak Ratmo berdiri di ambang pintu. Di dalam gubuk, tidak ada orang. Hanya sebuah meja kayu tua, beberapa kursi reyot, dan bingkai-bingkai foto tua yang digantung berjejer di dinding. Dengan tangan gemetar, ia melangkah masuk. Begitu kakinya melewati ambang pintu, suhu udara langsung berubah. Lebih hangat, namun hawa yang menyelimutinya bukan kehangatan nyaman, melainkan pengap, seperti ruang sempit yang dipenuhi napas dari banyak orang. Ia mendekati dinding pertama. Foto pertama, seorang lelaki tua berpakaian adat Jawa, duduk di atas kursi ukiran. Tatapannya tajam, namun penuh kesedihan. Di bawah bingkai tertera tulisan tangan, Ki Sukmo Rengga, Lurah Pagerwangi 1892. Foto kedua, rombongan orang-orang desa. Latar belakangnya sawah dan pepohonan rindang. Mereka berdiri diam. Semua menatap lurus ke kamera. Tapi semua wajah mereka tanpa mata. Hanya cekungan hitam kosong. Pak Ratmo bergidik. Foto ketiga, ia terpaku. Dirinya sendiri, tahun-tahun yang lalu, muda, memakai baju lurik, berdiri di depan rumahnya yang lama. Tapi ia tidak pernah merasa berfoto seperti ini. Tidak pernah. Ia ingat semua foto dirinya, dan ini bukan salah satunya. Bahkan, rumah pada foto itu sudah roboh sejak sebelum ia menikah. Ia melangkah lebih dalam. Meja di tengah ruangan dipenuhi kertas-kertas lusuh. Sebagian bertuliskan aksara Jawa kuno. Ada juga lembaran dengan gambar-gambar aneh, lambang berbentuk mata, anak-anak kecil tanpa kepala, dan jejak kaki berkuku 3, seperti yang ia lihat di kebun. Lalu, matanya tertumbuk pada satu sudut ruangan. Sebuah boneka, mirip dengan boneka jerami yang ia temui di awal malam, tapi lebih besar, duduk bersila di atas tikar daun dan menghadap ke arah Pak Ratmo, seolah menyambutnya. Pak Ratmo mundur perlahan, tapi saat ia hendak melangkah keluar, pintu gubuk menutup sendiri. Brak, gelap, lampu dalam gubuk mati seketika. Pak Ratmo menjerit panik dan langsung berusaha membuka pintu. Tapi pintu tak bergeming. Ia mendorong, menendang, tapi seperti tidak ada celah. Gubuk yang kecil itu kini berubah seperti kotak mati. Dari belakang, ia mendengar suara, "Hei!" Tawa anak kecil. Dekat, tepat di belakangnya. Ia membalikkan badan. Tapi tak ada siapa-siapa. Lalu, Ratmo. Suara perempuan. Sayup, namun jelas. Kali ini dari arah atap gubuk. Ia mendongak. Wajah pucat dengan rambut panjang menempel di plafon bambu. Wajah itu menatap ke bawah. Mata membelalak, tanpa kelopak. Mulutnya tersenyum lebar, sangat lebar, hingga pipinya robek ke telinga. Pulanglah sebelum waktumu habis." Suara itu menggema di seluruh gubuk. Pak Ratmo jatuh terduduk. Ia membaca doa sekuat-kuatnya. Tangannya meraba-raba, mencari celurit yang tadi terlepas. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya. Dari luar, cahaya bulan masuk. Tapi bukan cahaya bulan biasa. Cahaya itu kelabu, tipis, seperti sinar dari dunia lain. Pak Ratmo tak menunggu. Ia bangkit dan berlari keluar secepat mungkin. Begitu ia keluar dari gubuk dan menoleh ke belakang, gubuk itu sudah tidak ada.
Hanya batang jagung yang bergoyang pelan. Tidak ada bangunan, tidak ada jejak, tidak ada cahaya, dan tidak ada suara. Pak Ratmo berdiri mematung. Nafasnya tersengal. Keringat dingin membasahi wajah dan punggungnya. Ia tidak tahu apakah semua yang ia alami barusan nyata, atau hanya mimpi buruk yang terlalu dalam. Tapi satu hal yang pasti, malam Jumat Kliwon ini bukan malam biasa. Dan kebun jagung itu bukan lagi sekadar tempat menanam. Langkah Pak Ratmo tertatih. Nafasnya masih tersengal saat ia menatap tempat di mana gubuk aneh itu tadi berdiri. Kini hanya ada batang-batang jagung. Seolah tak pernah ada bangunan di sana. Tak ada bekas pijakan. Tak ada sisa api lampu sentir. Hanya dedaunan yang bergoyang pelan, seperti menyambutnya kembali ke dunia nyata. Namun, ia tahu ini bukan dunia nyata. Atau jika memang nyata, maka dunia ini bukan lagi miliknya. Ia mencoba melangkah menuju pematang, tempat ia biasa duduk sambil menjaga jagung. Tapi langkahnya tiba-tiba terhenti. Matanya menyipit. Ada sesuatu yang aneh. Jalan keluar, hilang. Lorong tanah kecil yang biasa mengarah keluar kebun, ke jalan setapak, tidak ada. Berganti menjadi dinding-dinding rapat tanaman jagung. Batang-batangnya lebih tinggi dari sebelumnya. Gelap, diam, seolah hidup dan mengelilinginya. Pak Ratmo berputar, mencari arah. Tapi semua sisi sama. Tak ada celah, tak ada arah pulang. Ia seperti terperangkap dalam pusaran tanaman jagung yang tak berujung. Tiba-tiba angin bertiup. Tapi bukan angin biasa. Angin berbau amis. Ia memicingkan mata, menatap ke tanah. Tanah kebunnya kini berubah warna. Merah, gelap, pekat. Seperti tanah yang dibasahi darah. Bukan baru 1-2 jam, tapi sudah semalaman. Dan kini mengering di permukaan tapi masih hangat di dalamnya. Pak Ratmo mundur. Ia menatap batang-batang jagung di sekelilingnya. Warna mereka pun berubah. Daun-daunnya tak lagi hijau, tapi merah marun. Seperti daun yang direndam dalam ember darah. Di pucuk-pucuk jagung itu, bulir-bulirnya menghitam dan menggeliat pelan, seperti ulat. Beberapa bahkan tampak seperti mulut kecil yang terbuka dan menutup pelan. Dan lalu, mereka mulai berbisik. Bukan desir angin, tapi bisikan manusia. Ratmo, Ratmo pulang. Waktumu hampir habis. Pak Ratmo mundur lebih jauh. Tubuhnya gemetar hebat. Ia memutar tubuh, mencari jalan. Tapi setiap tempat ia melangkah, jagung-jagung itu bergerak, menutup jalan, menahannya. Dan dari tengah pusaran suara itu, sebuah sosok mulai muncul dari kejauhan. Perempuan, berjalan perlahan di antara batang jagung. Tingginya hampir 2 meter. Rambut panjangnya menjuntai menyentuh tanah. Ia mengenakan kebaya putih lusuh, penuh noda merah tua. Namun bukan itu yang membuat Pak Ratmo membeku. Perempuan itu tidak memiliki wajah. Di tempat wajahnya seharusnya ada, hanya kulit rata pucat keabu-abuan. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Tapi entah bagaimana, Pak Ratmo bisa merasakan tatapannya. Sosok itu terus berjalan ke arahnya. Diam, perlahan. Namun tiap langkahnya seperti membawa hawa dingin yang menyebar dan merontokkan daun-daun jagung di sekitarnya. Pak Ratmo berteriak, "Astagfirullah. Siapa kamu? Jangan dekati aku." Namun tak ada jawaban. Sosok itu terus mendekat. Langkahnya tidak pernah berhenti. Di sekeliling, jagung-jagung kini ikut bergerak, berbisik lebih keras. Beberapa bahkan mengeluarkan tawa kecil, suara tangis bayi, dan gumaman-gumaman dalam bahasa Jawa kuno yang tak bisa dimengerti. Udara makin padat. Langit seperti menekan dari atas. Dunia makin sempit. Pak Ratmo berbalik, berlari sekencangnya. Namun setiap langkah, tanah di bawahnya seperti hidup, licin, hangat, dan basah, seolah ia menginjak daging. Bahkan dedaunan mencengkeram kakinya, mencoba menjigal langkahnya. Namun ia terus memaksa lari. Nafasnya pendek, tangannya berdarah akibat menyibak daun-daun tajam. Sampai akhirnya,
Kakinya terpeleset. Ia jatuh keras, menghantam tanah merah. Kepalanya terbentur akar jagung. Dunia berputar. Pandangannya kabur. Ia mencoba bangkit. Tapi, tiba-tiba terdengar jeritan. Jeritan panjang. Bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. Dari dalam dadanya. Seperti sesuatu berteriak keluar. Ingin lepas. Telinganya berdenging. Dunia bergetar. Ia menggigil. Tubuhnya kejang. Dalam sekejap, suara-suara itu menghilang. Jagung-jagung berhenti berbisik. Dunia kembali gelap. Dan tubuh Pak Ratmo ambruk tak sadarkan diri. Pagi itu, langit Pagerwangi tertutup awan kelabu. Matahari sudah tinggi, namun cahayanya terasa dingin dan hambar. Burung-burung tidak berkicau seperti biasa. Hanya angin yang bergerak malas di sela-sela dedaunan, seolah enggan menyapa kehidupan. Di pinggir kebun jagung Pak Ratmo, beberapa warga desa mulai berdatangan. Dua dari mereka adalah Pak Sukardi dan Pak Manto, sahabat lama Pak Ratmo. Mereka membawa peralatan bertani, berniat membantu memanen jagung seperti yang sudah dijanjikan hari sebelumnya. Namun sesampainya di tengah kebun, langkah mereka terhenti mendadak. "Loh, itu Ratmo," ucap Pak Sukardi pelan, menunjuk ke arah tubuh yang tergeletak di antara tanaman jagung yang remang. Tubuh Pak Ratmo terbujur miring di atas tanah. Bajunya kotor penuh lumpur dan bercak merah kecoklatan. Sarungnya robek di beberapa bagian. Celuritnya tergeletak tak jauh dari tangan, dan lampu minyaknya telah pecah. Sumbu gosongnya menempel di tanah. Wajahnya pucat pasi, seperti tak ada darah. Bibirnya membiru, dan yang lebih aneh, tubuhnya menggigil keras. Padahal sinar matahari sudah mulai menyengat dari sela-sela awan. Pak Manto mendekat, memeriksa nadinya. Masih hidup. "Cepat, angkat dia, bawa ke rumahnya," teriaknya. Beberapa warga lain ikut membantu. Mereka menggotong tubuh Pak Ratmo dengan hati-hati, keluar dari kebun yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara jangkrik, tak ada serangga, bahkan dedaunan pun tak lagi bergoyang. Seolah kebun itu baru saja menyimpan rahasia yang terlalu besar untuk dibagi. Hari berganti, Pak Ratmo terbaring di ranjang bambunya, di dalam rumah kecil yang sepi. Bu Sri duduk di sampingnya, mengelus tangan suaminya yang masih belum membuka mata. Sesekali ia menangis dalam diam, memanggil nama suaminya dengan suara gemetar. Tetangga datang dan pergi. Sebagian menawarkan bantuan, sebagian hanya ingin tahu. Tapi satu hal yang mereka semua sepakati, wajah Pak Ratmo berubah. Bukan luka atau memar, tapi tatapan kosong yang dingin. Seperti seseorang yang pernah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Saat akhirnya Pak Ratmo membuka mata pada hari ketiga, ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya menatap langit-langit rumah. Lama, tanpa ekspresi. Ia tidak menjawab panggilan istrinya, tidak menanggapi pertanyaan, tidak menyentuh makanan, hanya bernafas dan menggigil. Bu Sri memanggil dukun kampung. Pak Lurah pun sempat datang dan membacakan doa. Tapi tidak ada yang berhasil membuat Pak Ratmo bicara. Sampai hari keempat malam, saat angin kembali bertiup dari arah kebun, dan suara kodok mulai terdengar samar, Pak Ratmo perlahan duduk di ranjang. Matanya menatap lurus ke jendela. Lalu ia berkata, suara pertamanya setelah terbangun, "Jangan ada yang berjaga di kebun malam Jumat Kliwon." Bu Sri menoleh cepat. Matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah kowe sadar." Tapi Pak Ratmo tidak menjawab. Hanya mengulang dengan suara lebih pelan, lebih dingin. "Jangan pernah ada yang jaga malam Jumat Kliwon." Desa Pagerwangi berubah setelah kejadian itu. Para petani kini sepakat untuk tidak lagi menjaga kebun pada malam Jumat Kliwon. Seberapapun seringnya jagung mereka dicuri, malam itu dianggap malam keramat. Malam yang sebaiknya dipakai untuk berdiam di rumah, menutup pintu rapat, dan membiarkan malam berlalu tanpa gangguan. Pak Ratmo tak pernah lagi menyentuh kebunnya sendirian. Meski ia mulai bisa bicara seperti biasa,
Matanya tak pernah benar-benar hidup kembali. Setiap Jumat Kliwon, ia akan menyalakan dupa dan berdoa hingga fajar, tanpa bicara pada siapapun. Ia tidak pernah menceritakan detail apa yang terjadi malam itu. Tapi malam-malam setelahnya, beberapa warga mulai melihat hal-hal aneh. Suatu malam, Pak Manto yang kebetulan lewat dekat kebun jagung, melihat cahaya kecil dari tengah ladang. Seperti lampu sentir, tapi tidak bergerak, hanya berdiri diam di antara gelap. Malam berikutnya, seorang pemuda desa yang hendak buang air di pinggir sawah mengaku mendengar suara gamelan lirih, padahal tak ada hajatan. Ia juga mendengar suara anak kecil tertawa di antara jagung. Namun yang paling mengejutkan adalah kesaksian Pak Lurah sendiri. Beberapa minggu setelah kejadian, ia sedang pulang dari ronda malam. Waktu menunjukkan hampir pukul 1 dini hari. Saat ia melewati batas kebun Pak Ratmo, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah gubuk reot, berdiri di tengah kebun, samar dalam kabut tipis, seolah menunggu seseorang untuk masuk kembali. Ia tidak menghampiri, ia hanya menatap dari kejauhan. Dan dari dalam gubuk itu, terdengar suara, lir-ilir, lir-ilir. Tamat, atau baru saja dimulai. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.